وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan mempelajari fikih tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan dari kitab yang berjudul Matan Abi Syuja' atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Ini adalah satu kitab madhab Syafi'i yang paling terkenal dipelajari di seluruh pesantren baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Qala rahimahullah faslun pasal wa salatul idaini salat dua hari raya sunnatun muakkadah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi salat Id itu tidak wajib. Seandainya ada orang muslim yang tidak melakukan salat Id sengaja padahal mampu melakukan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tetapi dia rugi karena dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya kalau dia ikut melakukan sholat sebagaimana umat Islam yang lain ikut melakukannya. Apa dalilnya bahwasanya sholat Id adalah sunnatun muakkadah, tidak wajib? Dalilnya adalah hadis yang terkenal tentang Isra Mi'raj. Pada waktu naik ke langit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian Allah mengatakan la yubaddalul qawlu ladayya, perkataan ini tidak akan saya ubah-ubah lagi. Maka ini menunjukkan bahwa kewajiban hanya sholat 5 waktu, kewajiban sholat hanya 5 waktu, tidak ada kewajiban sholat yang lainnya. Tetapi saya jujur bahwasanya sebagian pendapat mengatakan bahwa sholat Id hukumnya adalah wajib. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Mereka berhujjah bahwasanya sholat Id ini bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Apabila sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka siapa yang sudah sholat Id tidak wajib ikut Jumatan. Nah, mereka mengatakan Jumatan sesuatu yang wajib. Apabila Jumatan bisa gugur dengan sebab sholat Id, maka sholat Id berarti wajib. Karena perkara yang wajib tidak mungkin gugur dengan sebab perkara yang sunnah. Nah, itu dasar mereka. Tapi kita mengikuti pendapat mayoritas bahwa sholat Id hukumnya adalah sunnah. Beliau mengatakan wahya raka'atan, dan sholat Id itu adalah 2 rakaat. Jadi tidak boleh lebih. Berbeda dengan sholat duha. Sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, boleh 8, bebas tanpa batasan. Tapi sholat Id meskipun waktunya adalah waktu duha, ini adalah satu sholat khusus sehingga tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Kalau dia melakukan sholat Id lebih dari 2 rakaat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yukabbiru fil ula, takbir pada rakaat pertama 7 kali siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 takbir 5 kali siwa takbiratul qiyam, selain daripada takbir berdiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam rakaat salat Id itu takbirnya yang pertama adalah 8 kali, kemudian yang kedua takbirnya adalah 6 kali. Takbir 8 kali yang wajib hanya 1 kali. Adapun yang 7 ini adalah takbir tambahan, hukumnya sunnah. Sehingga seandainya ada orang yang sholat Id takbirnya 1 kali, maka sholatnya sah dan sholatnya tidak salah. Tidak perlu ditasbihi, gitu. Subhanallah, dia sengaja takbir 1 kali. Maka sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat Id takbirnya harus 7 kali, tidak boleh kurang, ini pendapat yang salah. Para ulama mengatakan takbir Id itu yang wajib hanya 1, adapun 7 tambahannya itu adalah sunnah. Demikian juga yang rakaat kedua, 5 tambahan ini adalah sunnah, adapun yang wajib adalah 1 kali saja. Ketika bangkit dari sujud, kemudian bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar, ini yang wajib.
Habis itu ditambah 5 kali, tambahannya ini sunnah. Seandainya tidak ditambahkan, tidak ada masalah, sholatnya tetap sah. Tetapi hendaklah para imam melihat kondisi masyarakat. Kalau memang masyarakat belum paham, mereka taunya sholat id itu takbirnya 7 sama 5, yaitu ada tambahan 7, ada tambahan 5, maka jangan dikurang-kurangi. Karena kalau dikurang-kurangi itu nanti menyebabkan fitnah pada masyarakat. Kalau mau takbir 1 kali nggak apa-apa, tapi sebelum sholat diberitahu, bapak-bapak jamaah sholat id, saya nanti akan mengimami sholat id, takbirnya 1 kali. Kenapa? Karena yang wajib 1 kali. Saya takbir 1 kali supaya panjenengan paham bahwasanya yang wajib hanya 1 kali. 7-5 tambahannya itu tidak wajib. Nah, diberitahu seperti itu. Nah, ini madhab Syafi'i, takbirnya yang pertama 8 kali, yang kedua takbirnya 6 kali. Dengan rincian, yang wajib 1, adapun 7 tambahannya adalah sunnah, atau 5 tambahannya adalah sunnah. Ada lagi pendapat yang lain, sama-sama pendapatnya yaitu 7 dan 5. Tetapi 7 dan 5 ini takbir pertama atau takbir iftitah sudah dihitung. Allahu Akbar, takbir iftitah itu sudah dianggap 1, sehingga tinggal nambahin 6 lagi. Demikian juga pada rakaat yang kedua, ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar itu sudah dihitung 1, sehingga tinggal nambahin 4 lagi. Maka totalnya adalah 7 yang pertama, dan yang kedua adalah 5. Kalau madhab Syafi'i tadi 8 sama 6. Nah, dua-duanya boleh diamalkan karena dua-duanya ada pendapat dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya biasanya pakai yang 7, 5, bukan 8 dan 6 saya, nggak ada masalah. Wa yakhtubu, dan dia berkhutbah ba'daha, setelah sholat, khutbataini, 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula, bertakbir pada khutbah yang pertama, 9 kali takbir, wa fi tsaniyah, dan pada khutbah yang kedua 7 kali takbir. Jadi kalau sholatnya takbirnya ditambahi 7 sama 5, kalau khutbahnya takbirnya 9 sama 7. Maksudnya khutbahnya dimulai takbir. Imam begitu berada di atas mimbar kalau di masjid, tapi kalau di lapangan tidak pakai mimbar, maka begitu dia pegang mic, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Baru kemudian dia mulai ceramah. Ini mazhab Syafi'i. Tapi saya biasanya tidak pakai mazhab Syafi'i. Saya begitu memegang mic, saya langsung innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sebagaimana fatwa Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya tidak ada satupun hadis sahih bahwa Nabi sholat id takbirnya dimulai dengan khutbahnya dimulai dengan takbir. Tidak ada yang sahih, kata beliau. Tidak ada hadisnya. Nah, karena tidak ada hadisnya dari Nabi, maka beliau memilih untuk khutbah itu dimulai dengan tahmid sebagaimana kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah-khutbah yang lain. Kemudian wa yukabbir, seseorang itu mengucapkan takbir min ghurubis syamsi, sejak tenggelam matahari, min lailatil id, dari malam hari raya, ila ayyadkhulal imam, sampai imam memulai fi sholati, salat id. Nah, ini mazhab Syafi'i, bahwasanya takbiran Idul Fitri itu mulainya adalah apabila puasa Ramadan sudah selesai. Misalnya puasa selesainya hari Rabu, Rabu adalah hari terakhir puasa misalnya. Nah, maka Rabu maghrib itu sudah mulai takbiran. Apa dalilnya mazhab Syafi'i? Dalilnya adalah ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Supaya kalian itu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari, walitukabbirullah, dan supaya kalian takbir kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa takbir dilakukan setelah sempurna puasa Ramadan. Sempurnanya kapan? Maghrib. Karena kalau sudah maghrib kita sudah buka, sudah selesai puasa. Habis maghrib sudah nggak ada puasa lagi, sampai besok sholat id sudah nggak ada puasa lagi. Ini mazhab Syafi'i. Beda lagi mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki mulai takbirannya adalah ketika keluar dari rumah menuju ke lapangan, itu baru takbiran. Malamnya nggak ada takbiran.
Nah, maka kalau di Maroko malam hari raya tidak ada takbiran, wajar. Mereka mazhabnya apa? Mazhab Malikiyah. Di Indonesia malam hari raya sudah rame semua masjid takbiran karena pakai mazhab Syafi'i. Nggak ada masalah. Wa fil adha, adapun di dalam Idul Adha, khalfas salawatil mafruḍah, dilakukan takbir di belakang salat-salat fardu min subhi yaumi Arafah, dari sejak salat subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai salat asar dari hari tasyrik yang terakhir. Ini yang disebut sebagai takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang dilakukan setiap selesai sholat fardu 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi dipimpin oleh para imam. Mulainya kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian berhenti sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13, berarti 5 hari. Ini takbir muqayyad. Ada lagi yang namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir bebas, tidak ada waktu tertentu. Pokoknya nganggur-nganggur takbir, nganggur-nganggur takbir. Nah, kalau takbir mutlak seperti itu mulainya tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti 13 hari. Nah, ini sering kali orang tidak melakukan. Mestinya umat Islam itu sudah mulai takbiran untuk Idul Adha itu tanggal 1 Dzulhijjah mestinya. Takbirannya terserah dimanapun juga, di pasar, di masjid, di jalan, di rumah, tapi sendiri-sendiri, tidak dipimpin imam. Kalau yang dipimpin imam itu adalah yang tanggal 9 Dzulhijjah tadi, mulai hari Arafah. Sebagian orang tidak melakukan hal tersebut. Sebagian imam setelah selesai sholat tidak memimpin takbiran. Gimana ini? Gak ada masalah, karena memang tidak wajib. Apalagi tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, adanya dari para sahabat. Jadi kalau dicari hadis sahih apakah Nabi mimpin takbiran tanggal 9 Dzulhijjah, nggak ada. Tapi dari para sahabat ada. Para sahabat Nabi, para tabi'in melakukan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang melakukan itu meniru para sahabat, yang tidak melakukan itu berdasarkan karena tidak adanya sumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada masalah, semuanya tidak ada masalah. Baik, sampai di sini sudah selesai saya bacakan dari mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita baca mazhab Hambali supaya kita ngerti perselisihan kaum muslimin dalam masalah salat Id, sehingga kita tidak ta'assub, tidak merasa paling benar. Salat Id harus seperti saya, yang tidak seperti saya salah, batal, supaya tidak begitu. Karena dalam Islam ini ada 4 madhab yang terkenal: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau ada sebagian umat Islam pakai madhab Hambali sehingga beda salat Idnya dengan kita madhab Syafi'i, tidak ada masalah. Ada yang beda karena dia madhab Maliki, tidak ada masalah. Contoh paling gampang, madhab Syafi'i kalau memulai sholat Id itu pakai adzan, tapi adzannya cuma 1 kalimat, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Itu adzannya sholat Id, tidak pakai Allahu Akbar, la ilaha illallah, enggak. Tapi kalau madhab Maliki mengatakan wala yunada as-salatu jami'ah, tidak pakai salatu jami'ah. Nah, saya meskipun hidup di Indonesia, dalam hal ini saya memakai mazhab Maliki, yaitu tidak pakai as-salatu jami'ah. Kenapa? Nabi juga tidak memakai as-salatu jami'ah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim ini. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu mengimami Idul Fitri, Yaumal Fitri, maka la iqamata, tidak ada dikumandangkan qamat, wala nidaa, tidak ada adzan, wala syai'a, tidak ada seruan apapun, la nidaa, tidak ada seruan yauma idzin, pada hari itu, wala iqamata, tidak pula ada iqamat. Nah, perhatikan kata-kata wala syai'a, tidak ada sesuatu apapun.
Dalam bahasa Arab kata-kata syai' itu adalah kalimat yang paling umum sehingga mencakup semuanya, termasuk ucapan as-salatu jami'ah, itu termasuk syai', termasuk sesuatu. Nah itu tidak ada la syai'a, nggak pakai itu. Lah madhab Syafi'i ketika ditampilkan hadis ini ada dalilnya nih, wala syai'a, sehingga tidak usah pakai as-salatu jami'ah. Maka mereka mengatakan, oh tidak begitu. Maksudnya ini adalah wala syai'a minal adzani wal iqamah. Tidak ada sesuatu dari adzan atau qomat. Tetapi kalau selain adzan dan qomat ada, yaitu as-salatu jami'ah. Jadi mereka juga tahu hadis ini, tahu madhab Syafi'i ngerti ada hadis ini, ngerti. Cuma mereka memahaminya dengan pemahaman berbeda, sehingga muncul madhab Maliki yang tidak pakai as-salatu jami'ah, muncul madhab Syafi'i yang pakai as-salatu jami'ah. Nah, maka semuanya ya seperti ini, jangan ta'assub. Yang pakai as-salatu jami'ah silahkan, tetapi kalau saya pribadi cenderung kepada madhab Maliki yang tidak pakai as-salatu jami'ah berdasarkan hadis yang sahih riwayat Muslim tadi. Baik, kita mulai dari madhab Hambali. Saya bacakan dari kitab Akhsarul Mukhtasarat. Ini kitab madhab Hambali yang terkenal. Beliau mengatakan wa salatul idain, salat Idul Fitri Idul Adha adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sama atau beda dengan madhab Syafi'i? Beda ya. Madhab Syafi'i tadi apa? Sunnah muakkadah, ditinggalkan gak apa-apa. Tapi kalau madhab Hambali, sholat id fardu kifayah, ditinggalkan boleh, tetapi harus ada sebagian yang melakukan. Misalnya jamaah Masjid Amanah ini ada berapa? Misalnya 100 orang, 10 orang sholat id, yang 90 tidak sholat id, malah menikmati kupat. Nah, nggak apa-apa, karena sudah ada yang melakukan. Tapi kalau seluruhnya 100 orang jamaah Masjid Amanah ini tidak ada yang mengadakan, sehingga Losari ini kosong, nggak ada sholat idnya, dosa semua. Kenapa? Tidak ada yang mengadakan di kampung tersebut. Harus ada sebagian yang mengadakan. Wa waktuha, waktu dari sholat id adalah ka sholatid duha, seperti sholat duha. Berarti waktunya mulai matahari naik, sudah lepas dari ufuk, udah naik, nah itu sudah bisa sholat id sampai sebelum zuhur. Maka sholat id sudah tidak bisa dilakukan kalau sudah masuk waktu zuhur, nggak bisa sholat id. Wa akhiruhu, akhir dari waktu sholat id az-zawal, tergelincir matahari. Fa illam ya'lam bil id illa ba'da, kalau telat mengetahui waktu sholat id kecuali setelah tergelincir matahari, shollau minal ghadi, maka mereka sholat idnya besok harinya qadaan, sebagai pengganti dari sholat id yang sudah terlewat waktunya. Zaman dulu kan belum ada WA dan sebagainya, untuk mengetahui informasi hilal kadang-kadang terlambat. Hilal sudah terlihat di suatu tempat, tapi informasi datang ke kita setelah zuhur, telat kita mengetahuinya. Nah, maka tidak bisa sholat id hari itu, sholat idnya harus besok. Kenapa? Karena sholat id itu waktunya waktu duha. Kalau kita mengetahuinya habis duhur, ini sudah habis waktunya, nggak bisa sholat id. Maka sholat idnya besok. Kalau besok ternyata juga nggak ngerti, ngertinya adalah hari besoknya lagi, nah masih bisa. Hari pertama sama hari kedua bisa. Tapi kalau sudah hari ketiga, nah sebagian ulama mengatakan sudah nggak ada sholat id lagi. Wa syurita li wujubiha, dan syarat wajib sholat id adalah syurutu jumu'ah, syarat-syarat Jumatan. Jadi siapa yang wajib sholat id adalah yang wajib Jumatan. Jumatan wajib bagi siapa? Laki-laki, dewasa, yang mukim, tidak musafir, yang tidak sakit. Nah, maka bagi laki-laki yang sakit tidak wajib sholat id, bagi musafir tidak wajib sholat id, dan seterusnya. Walisihatiha, dan syarat sahnya sholat id istitonun, berada di tempat tinggalnya, wa adadul jumu'ah, dan jumlahnya seperti salat Jumatan. Misalnya kalau mazhab Syafi'i salat Jumat itu adalah sahnya 40 orang, maka salat id itu sahnya juga minimal berapa? 40 orang. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak wajib 40,
3 sudah cukup. Nah, berarti kalau Jumatan 3 sudah cukup, maka sholat Id juga apa? 3 sudah cukup. Jangan kurang dari 3. Jadi bagi yang mensyaratkan 3 Jumatan, maka sholat Id juga 3. Bagi yang mensyaratkan 40, berarti sholat Id juga 40 orang. Lakin akan tetapi yusannu, disunnahkan, liman fatathu au ba'daha, bagi orang yang terlewat sholat Id, ayyaqdiyaha, untuk mengqadanya, wa ala sifatiha afdal, dan lebih utama kalau dilakukan seperti cara sholat Id yang biasanya. Jadi misalnya saya terlambat sholat Id gara-gara motor saya bocor, sampai lapangan sholat Id sudah selesai. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Disunnahkan untuk mengqadha. Maksudnya dia melakukannya juga sendiri. Sendiri gimana caranya? Ya sama dengan cara sholat Id biasanya. Takbir 7 sama takbir 5. Untuk rakaat pertama tambah 7, rakaat kedua tambah 5. Seandainya tidak sholat gimana? Ya nggak apa-apa. Sudah terlambat, semuanya sudah pada mendengarkan khutbah. Daripada saya malu, saya langsung duduk aja mendengarkan khutbah. Nggak apa-apa. Tapi kalau tidak malu sholat sendiri, nggak apa-apa. Wa tusannu, dan disunahkan fi sohra'in, dilakukan pada tempat lapang. Jadi bukan di masjid, tapi di tempat lapang, di lapangan. Alhamdulillah di Losari ada lapangan, itu termasuk sohra. Wa ta'khiru sholati fitrin, dan Idul Fitri sholatnya agak dimundurkan. Jadi kalau Idul Adha lebih pagi, Idul Fitri lebih mundur. Misalnya Idul Adha jam 6, Idul Fitri jam 6 lebih seperempat, atau jam setengah 7 misalnya. Wa aklin qablaha, disunahkan makan sebelum Idul Fitri, sebelum berangkat ke lapangan, makan dulu. Kalau Nabi biasanya makan kurma 3 butir atau 7 butir atau 5 butir, pokoknya bilangannya ganjil. Nah, kalau orang Indonesia tidak harus kurma, makan wafer juga nggak apa-apa, makan nasi juga nggak apa-apa, terserah, gorengan juga nggak apa-apa. Wa taqdimi adha, dan disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha lebih pagi. Wa tarki aklin qablaha limudahhin, dan bagi orang yang akan menyembelih, maka dia tidak makan sebelum datang ke lapangan. Jadi dalam mazhab Hambali, orang yang datang ke lapangan untuk sholat Idul Adha dibagi 2. Apakah dia termasuk yang menyembelih atau tidak? Kalau dia tidak termasuk yang menyembelih, maka makan nggak masalah. Tapi kalau dia termasuk yang menyembelih, maka sunahnya jangan makan. Kenapa? Karena Nabi kalau sholat Idul Adha, beliau sebelum ke lapangan tidak makan apa-apa. Begitu selesai sholat Id kemudian pulang, ambil sembelihannya, disembelih. Setelah itu makan pertama dari dagingnya sembelihan ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi rata-rata orang Indonesia nggak gitu, ya. Makan pulang langsung makan nasi. Setelah makan nasi kuat baru nyembelih. Karena orang Indonesia lemah-lemah. Kalau disuruh nyembelih belum makan, malah rasa nyembelih, malah kelenger kabeh. Nah, kalau orang Arab orangnya kuat-kuat. Nah, sehingga begitu pulang Id langsung ambil pisau, bismillah ser, langsung bakar pangan. Dan orang Arab kan nggak neko-neko, bumbunya nggak macem-macem. Pokoknya kasih dipanggang udah bisa dimakan. Orang Indonesia aneh-aneh, anggo merica, brambang, bawang, menopo macam-macam, bumbunya raka-rukaruan akeh macamnya, sehingga susah membuatnya, maka jadi lama. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau mau sesuai Nabi SAW, begitu sholat Id selesai langsung sembelih, baru makan dari sembelihan. Itu yang sesuai sunnah. Kemudian wa yusalliha raq'ataini, salatnya itu 2 rakaat qablal khutbah, sebelum khutbah. Yukabbiru fil ula, takbir pada rakaat pertama, ba'dal istiftah, setelah doa iftitah, wa qablat ta'awud, dan sebelum ta'awud, wal qiraah, sebelum baca Fatihah, sittan, 6 kali. Nah, ini bedanya mazhab Hambali dengan Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tadi rakaat pertama takbirnya 8. Kalau mazhab Hambali takbirnya 7. Takbir iftitah, takbiratul ihram itu 1, terus ditambah lagi 6 takbir tambahan. Caranya adalah takbiratul ihram, setelah itu berhenti baca doa iftitah, Allahu Akbar, kemudian doa iftitah,
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya, dan seterusnya. Setelah doa iftitah selesai, sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, angkat tangan lagi takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 6 kali. Kalau sudah 6 kali baru kemudian baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Maka antara takbir tambahan dengan takbir yang wajib dipisah doa iftitah. Sebagian ulama mengatakan takbir pertama dengan takbir tambahan tidak dipisah iftitah, tapi langsung Allahu akbar, Allahu akbar, langsung 7. Kalau selesai takbir baru kemudian doa iftitah setelah itu. Dan itu yang biasanya saya lakukan supaya memudahkan orang. Karena kalau takbir kemudian dipisah doa iftitah, kemudian takbir lagi, sebagian orang malah bingung. Gimana toh ini sudah baca iftitah malah takbir lagi? Nah, supaya nggak bingung langsung aja takbirnya 7, selesai takbir baru doa iftitah dan seterusnya. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, qabla al-qiraati khamsan. Takbir 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Rafi'an yadayhi ma'a kulli takbirah, mengangkat kedua telapak tangannya setiap kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi mengangkat ini enggak wajib. Sebagian orang takbir tapi tidak mengangkat, diam toh. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak ada masalah, itu juga sah. Tapi lebih utama mengangkat. Kenapa? Dalam hadis yang sahih disebutkan, siapa yang mengangkat tangannya dalam sholat, dia mendapatkan pahala sejumlah jari tangan. Jari tangan berapa? 10. Berarti setiap kali Allahu Akbar ini 10 pahala kita dapatkan. Wa yaqulu baina kulli takbiratain, setiap antara 2 takbir membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama tasliman katsira. Jadi lama ini Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama tasliman katsira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama tasliman katsira. Oh, kok saya membaca? Iya, karena saya enggak hafal, Pak. Karena saya biasanya kalau salat Id itu tidak baca seperti ini. Saya takbirnya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ping 7. Dan saya khawatir kalau saya baca ini malah saya bingung, wis ping piro takbir iki? Lali malah nih. Nah, sebagian orang itu kan bingung nih. Ini sudah keberapa kali nih. Memang boleh langsung takbir, enggak ada masalah. Jadi bacaan ini juga tidak wajib. Sebagian ulama berpendapat takbirnya langsung pleng, langsung 7 bles gitu. Nah, itu yang biasanya saya pakai. Sehingga tidak ada masalah kita mengikuti madhab Hambali atau madhab yang lain. Yang jelas kita mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Au ghairahu, atau boleh juga membaca yang lain. Tsumma yaqra'u ba'da al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah membaca fil ula sabbih. Pada rakaat yang pertama surat Sabbihisma rabbikal a'la, wa tsaniyah al-Ghasyiyah. Pada rakaat yang kedua surat al-Ghasyiyah. Ini juga tidak wajib. Seandainya baca kulhu juga nggak apa-apa, tetapi kurang sempurna. Sholat Id cuma setahun sekali aja kok yang dipilih kulhu, nemen banget nih. Dipilih yang agak panjang lah, al-a'la sama al-ghasyiyah. Kalau mau yang lebih panjang lagi, Nabi kadang-kadang membaca surat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar sama surat Qaf. Nah, ini 2 surat yang panjang. Kadang-kadang dibaca Nabi pada sholat Id. Tapi saya tidak berani praktek di Indonesia saya, Pak. Karena khawatirnya kalau saya praktek di Indonesia, besok orang-orang tidak ada yang mau datang ke lapangan. Sing imam sapa? Abu Zaidan Eskapo. Karena sholat Id kok setengah jam. Sholat Id kalau baca Al-Qamar sama Qaf itu nanti kira-kira setengah jam lamanya. Nah, maka orang-orang tidak kuat ini. Maka pakai yang ringan aja, Sabbihisma rabbikal a'la sama Al-Ghasyiyah. Tsumma kemudian yakhtubu khutbah ka khutbatail Jum'ah, seperti 2 khutbah Jumat. Lakin yastaftihu fil ula bi tis'i takbiratin, tetapi pada khutbah yang pertama dimulai dengan 9 takbir, wa tsaniyah bi sab'in,
Dan khutbah yang kedua dimulai dengan 7 takbir, sama dengan mazhab Syafi'i tadi. Takbirnya 9 sama 7 untuk khutbahnya. Terus isi khutbah apa? Wa yubayyinu lahum, menjelaskan kepada jamaah fil fitri, pada salat Idul Fitri, ma yukhrijun, apa yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Wa fil adha, dan pada Idul Adha, ma yudhun, apa yang harus dikorbankan sebagai korban Idul Adha. Jadi tema yang paling penting untuk khutbah sholat Id adalah yang wajib dilakukan pada hari itu. Pada hari Idul Fitri yang wajib dilakukan apa? Zakat fitrah. Nah, maka khutbahnya temanya zakat fitrah. Zakat fitrah berapa kilo yang harus dikeluarkan, kemudian yang dikeluarkan berupa apa, beras atau duit, kemudian diserahkan kepada siapa, dijelaskan sehingga umat Islam ini paham apa yang harus dilakukan di dalam kewajiban zakat fitrah. Nah, sebagian orang mungkin bertanya, loh, zakat fitrah kan waktunya sebelum sholat Id, lah kok sholat Id baru khutbah zakat fitrah, kan sudah terlewat. Nah, dalam mazhab Hambali, demikian juga mazhab yang lain, bahwa zakat fitrah itu batas akhirnya maghrib dari hari raya. Nah, sehingga ketika sholat Id masih dijelaskan zakat fitrah, nggak masalah, karena habis sholat itu masih sah untuk zakat fitrah. Hanya saja setelah sholat Id baru mengeluarkan zakat fitrah sampai maghrib, ini adalah waktu yang makruh, tidak bagus. Waktu yang paling afdal adalah sebelum sholat, tapi setelah sholat masih sah menurut mazhab Hambali. Ulama yang lain mengatakan enggak, sahnya pokoknya sebelum sholat. Habis sholat itu sudah bukan zakat fitrah, itu zakat biasa. Nah, makanya wajar kalau di sini dikatakan dalam khutbah Id itu dibicarakan tentang apa? Zakat fitrah. Tapi tidak harus, tidak harus apa? Temanya itu. Yaitu adalah tema yang penting yang harus disampaikan supaya para jemaah paham. Tapi kalau semuanya sudah paham karena sudah dijelaskan pada sholat tarwih misalnya, nah nanti pada sholat Id tidak diulang lagi juga nggak apa-apa. Wa sunnah, dan disunahkan at-takbirul mutlak, untuk takbir mutlak Lailatul Idain, pada 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi takbir sebanyak-banyaknya. Nah, maka nanti disiapkan, kalau kita sudah selesai puasa, maka mulai maghrib sampai besok pagi perbanyak takbir. Berapa jumlahnya nggak dibatasi, pokoknya takbir terus. Di rumah takbir, ibu-ibu sambil masak takbir, sambil setrika baju untuk besok Id, takbiran sendiri-sendiri. Wal fitru akad, dan pada waktu Idul Fitri takbirnya lebih ditekankan lagi. Wa min awwali Dzulhijjah, dan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah ila faraghil khutbah, sampai selesainya khutbah. Wal muqayyad, adapun takbir muqayyad akiba kulli faridatin, setiap selesai salat fardu, fi jamaah, secara berjamaah. Min fajri Arafah, dari salat subuh hari Arafah, limuhillin wa limuhrim, baik itu orang yang sedang ihram maupun yang tidak sedang ihram. Min duhri yaumin nahri ila asri akhir ayam tasyrik, sejak dari zuhur hari Idul Adha sampai salat asar akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ini dari mazhab Hambali. Sudah selesai kita pelajari secara ringkas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini tidak membingungkan, karena kita langsung membaca beberapa mazhab Syafi'i kita baca, mazhab Hambali kita baca. Tujuannya supaya kita cakrawala ilmunya lebih luas, sehingga supaya tidak ta'assub. Karena sebagian orang itu ta'assub. Pernah ada seorang mengimami sholat Id, takbirnya 1 kali, maka ada sebagian jamaah marah-marah dia mengatakan sholatnya ora sah, kemudian langsung pergi dari lapangan marah-marah. Nah, ini ta'assub kayak gini. Dia nggak paham bahwasanya sholat Id itu takbir yang wajib memang hanya 1, takbir tambahannya itu sunnah. Tapi saya juga menyalahkan imamnya, kenapa tidak kasih tahu dulu? Antum kasih tahu dulu supaya jamaah paham. Jamaah nggak pernah ngaji, ngertinya sejak dulu kecil itu takbir selalu sholat Id itu 7 sama 5. Begitu ditakbiri 1 ya kaget, dianggap bid'ah, dianggap kelompok sesat.
Padahal tidak sesat, tidak ada masalah. Takbir satu kali nggak ada masalah. Tapi dijelaskan dulu. Seperti dulu di Ngruki, pernah diimami sholat id oleh Al Ustadz Rashid Ba'asyir, putranya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Beliau ceramah. Beliau mengatakan, takbir sholat id boleh hanya satu kali. Nanti akan saya takbiri satu kali. Nah, satu kali. Nggak ada yang komplain. Kenapa? Sudah dikasih tahu dulu, nggak ada masalah. Kalau nggak dikasih tahu, itu menyebabkan apa? Jadi kacau. Dan kemudian di sini saya bacakan dari kitab lain, yaitu kitab Duror Bahiyah karya Imam Syaukani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan at-tajammul, untuk berhias. Jadi sebelum datang ke lapangan itu mandi, pakai parfum, sisiran. Setelah itu dikasih peci, pasangi peci bagi laki-laki. Jangan berundulan, tapi pakai peci. Ini termasuk berhias. Meskipun ini semuanya tidak wajib, tetapi disunnahkan. Jangan sampai hari raya yang mestinya senang, orang tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena pas sholat id di sampingnya baunya belum mandi. Apalagi ketika mengucapkan amin, ambune abab rung sikatan. Nah, sehingga yang sampingnya ini susah. Sholat itu tuh harus senang, hari raya itu harus senang, nggak boleh susah. Nah, maka jangan bikin susah orang. Maka tajammul, berhias dulu. Wal khuruj ila kharijil balad, keluar kota untuk sholat id. Jadi Nabi kan tinggalnya di Madinah. Sholat idnya bukan di Masjid Nabawi, tapi keluar dari Madinah ke lapangan. Tapi ya tidak harus begitu. Seandainya kita berada di Losari, tetap di Losari, tapi di lapangannya Losari, nggak masalah. Tidak harus keluar dari Losari. Wa mukhalafatut thariq, disunnahkan membedakan jalan berangkat ke lapangan dengan jalan pulang dari lapangan. Nah, itu dibedakan supaya kita mempunyai saksi yang banyak. Karena setiap jalan yang kita lewati untuk kebaikan itu akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Bumi itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi bahwa orang ini dulu pernah melewati saya untuk melakukan sholat id. Bumi akan mengatakan, ya Allah, saya bersaksi bahwa orang ini dulu pernah melewati saya untuk datang ke pengajian sebelum iftar. Nah, itu akan jadi saksi. Wal aklu qabla al-khuruji fil fitri dunal adha, disunahkan makan sebelum Idul Fitri dan Idul Adhanya tidak. Nah, kemudian saya tutup dengan satu sunnah mahjurah. Wa minas sunnatil mahjurah, termasuk sunnah yang dilupakan kebanyakan orang. Raq'atani idza raja'a ila baiti, salat 2 rakaat lagi kalau sudah pulang dari lapangan. Faqad sahha, telah sahih dari Nabi, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, la yusalli qabla al-id syai'an, tidak salat apapun sebelum salat id. Fa idza raja'a ila manzilih, tetapi kalau sudah pulang ke rumah, shalla raq'atain, beliau salat 2 rakaat di rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka ini tolong diperhatikan, diniatkan mulai sekarang. Besok kalau kita salat id di lapangan, selesai salat id masuk rumah, langsung ngambil sajadah. Sajadah dipasang, salat 2 rakaat. Salat apa itu? Silahkan sebut sholat duha, nggak apa-apa. Silahkan sebut sholat mutlak, nggak apa-apa. Silahkan sebut sholat sunnah, nggak apa-apa. Silahkan sebut sholat masuk rumah, nggak apa-apa. Karena ada hadis mengatakan, idza kharajta min manzilik, kalau kamu ingin keluar rumah, sholli raka'atain, sholat dulu 2 rakaat. Tamna'ani kama kharajasu, akan dijaga selama keluar. Wa idza dakhalta ila manzilika, kalau masuk rumah, fasalli raka'atain, salat 2 rakaat lagi. Tamna'ani kamat khalasu, akan dijaga selama kita berada di dalam rumah itu, dijaga dari semua keburukan. Nah, maka boleh disebut salat sunnah masuk rumah, nggak ada masalah. Ini termasuk sunnah Nabi yang jarang dilakukan orang, kita harus melakukannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.